Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Agama itu mestinya ilmiah dan amaliyah. Ilmiah maksudnya adalah itu tidak ada hal yang kontradiktif di dalamnya. Semua clear ya. Secara nalar dan logika kita itu hal-hal dalam agama itu semua clear. Sehingga itulah yang kemudian membuat kita yakin. Karena sebuah keyakinan itu harus lahir dari sebuah pemahaman yang logis. Ya, kalau orang beragama tidak didasari dengan sebuah pemahaman yang bisa diterima akliyah dan bertentangan dengan nalar ya, sebenarnya itu agamanya adalah agama dogma. Ya, dogma itu kan adalah sebuah keyakinan yang lahir dari alam bawah sadar kita. Karena ada sesuatu yang terus diulang-ulang ya, mulai dari kecil ya, sejak kita kecil sampai kemudian besar ya, hal tersebut terus diulang-ulang sehingga itu yang kemudian mengendap di alam bawah sadar kita. Itulah yang kemudian menjadi sebuah keyakinan yang sifatnya dogmatis, sehingga kemudian kita menerimanya saja. Ya, kenapa? Walaupun mungkin secara akal kita menolak atau mempertanyakan, ya, tapi karena itu berasal dari alam bawah sadar kita, sehingga kemudian akal kita itu seolah-olah seperti lumpuh gitu, ya. Karena memang kekuatan alam bawah sadar itu kan sangat luar biasa ya, sangat kuat gitu. Nah itu, jadi kita pada dasarnya mayoritas itu beragama itu adalah karena pengaruh alam bawah sadar kita. Jadi agama kita hari ini sebenarnya lebih kepada agama alam bawah sadar. Karena banyak hal-hal yang bertentangan dengan nalar, tetapi kita tidak berani untuk membantahnya. Kita tidak berani keluar dari dogma itu. Ya, kita terus saja melakukannya. Padahal itu kalau kita coba untuk berpikir ya, itu sebenarnya ya keliru. Ya, banyak hal yang seperti itu ya. Banyak hal kalau kita mau kaji ya. Pemahaman beragama yang sifatnya distortif itu kita telan mentah-mentah saja ya, karena itu tadi cara kerja alam bawah sadar begitu. Kita dari kecil dijejali dengan hal itu ya, yang kemudian mengendap sampai kemudian melumpuhkan nalar kita. Jadi sekali lagi bahwa mayoritas orang beragama hari ini itu karena dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Jadi agamanya sebenarnya adalah agama alam bawah sadar, bukan alam sadar. Kalau yang alam sadar biasanya ya karena pemahaman agama yang mereka dapatkan itu adalah pemahaman yang sifatnya dogmatis ya. Biasanya mereka yang levelnya di alam kesadaran normal itu biasanya menolak agama. Mereka cenderung agnostik atau bahkan ateis ya. Itu karena pemahaman agama yang dijali ke mereka itu tidak sesuai dengan nalar. Dan biasanya yang seperti ini tuh ketika sejak kecilnya ya, kekuatan penetrasi dari
dogma-dogma itu belum terlalu kuat mengendap di alam bawah sadarnya, sehingga kemudian nalarnya masih bisa difungsikan. Tetapi konsekuensinya adalah mereka pada umumnya menolak yang namanya agama. Mereka lebih memilih untuk agnostik ya, atau bahkan cenderung ateis gitu. Atau ya zaman kekinian kita sebut dengan Islam KTP. Ya, karena memang di negara kita KTP itu mengharuskan adanya identitas agama gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, semestinya agama itu harus ilmiah ya. Itu harus menghilangkan semua kontradiktif yang ada di dalamnya ya. Ya, misalnya contoh kecilnya ya. Misalnya ya kita harus bersahadat, bersaksi. Tetapi ya faktanya tidak ada yang bisa kita saksikan. Kan kalau kita berpikir secara normal, secara akal sadar, nah berarti wah ini nggak benar gitu ya. Demikian pula misalnya ketika kita masuk yang lebih dalam lagi ya, bahwa untuk beribadah itu kita harus mengingat Allah. Nah cuman pertanyaannya kemudian ternyata di Al-Quran pun dijelaskan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserupakan. Berarti dia tidak bisa diingat oleh indera pengingatan kita, karena mengingat itu adalah kerja-kerja indrawi. Nah, ini contoh ya, contoh yang kemudian mungkin bagi mereka yang sudah dijajali alam bawah sadarnya itu akan menerima begitu saja, menganggap itu hal yang biasa-biasa aja. Ya, dan mereka terus saja mengerjakan itu. Nah, bagi mereka yang kemudian masih bisa keluar dari jebakan-jebakan seperti itu, dogma itu ya, dan bisa memfungsikan akalnya, ya mereka itu tadi yang saya katakan cenderung agnostik dan bahkan sampai kepada ateis itu. Nah, itulah yang dimaksud kenapa kemudian agama itu harus ilmiah ya. Makanya di Quran kan banyak tuh ya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, dan lon yang lainnya ya. Intinya itu bahwa agama memang mengharuskan kita untuk memikirkan ya secara nalar ya. Kita gunakan akal sehat kita untuk beragama. Nah kemudian selanjutnya adalah yang dimaksud ilmiah di sini adalah bahwa dia itu adalah sebuah sistem ya, karena agama itu adalah sebuah sistem penyambungan ya. Secara harfiah nih ya, agama itu kan adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, karena dia sebuah sistem, tentu dia harus punya metodologi yang jelas ya. Mulai dari syarat rukunnya ya, tata caranya dan sebagainya. Itu harus ada karena dia sebuah sistem ya. Nah, jadi ilmiah di sini artinya dia punya sebuah metodologi ya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Contoh yang saya maksud ujuk-ujuk misalnya nih ya, ketika ada orang yang lahir dalam keluarga Islam misalnya, otomatis dia langsung Islam. Tapi orang yang di luar Islam, ketika mau masuk Islam, mereka ada seremoni bersahadat dulu. Demikian pula sebaliknya, orang Kristen juga begitu ya. Nah jadi otomatis sebenarnya kalau kita lahir dalam keluarga Islam, maka otomatis kita akan menjadi Islam tanpa melewati sebuah rukun syarat. Dia sifatnya automatically gitu. Nah, ini kayak apa kalau seperti itu? Nah, jadi mestinya kalau dia adalah sesuatu yang ilmiah, dia harus memiliki metodologi ya. Metodologinya itu harus betul-betul runut ya, dan ada rukun syaratnya. Karena sebagai sebuah agama ya, misalnya agama Islam, dia adalah sebuah bisa dikatakan sebagai sebuah komunitas, sebuah jamaah
untuk masuk dalam sebuah komunitas atau sebuah jamaah tentu harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak langsung ujuk-ujuk gitu. Dengan rukun syarat itulah yang kemudian akan menjadi filter ya. Dan ketika kita bisa melewati, makanya kita baru kemudian bisa dianggap masuk dalam kelompok itu, dalam komunitas itu, atau dalam jamaah itu. Tapi kalau tidak ada ya masuk aja keluar masuk, berarti kan nggak ada nggak ada sistem, nggak ada aturan gitu. Sementara ini adalah sebuah aturan. Nah, jadi itu yang saya maksud, bahwa yang pertama sebagai sesuatu yang ilmiah dia harus diterima akal dan nalar sehat kita. Ya, semua kontradiktif itu semua clear gitu, bisa terjawab. Kemudian yang kedua, dia harus punya metodologi, ya, harus ada rukun syaratnya, ya. Nah, barulah kemudian dia bisa disebut sebagai ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, ilmiah wa amaliyun. Amaliyun itu artinya dia bisa dibuktikan, ya, bisa dialami, ya, bisa dipraktekkan. Nah, selama ini mungkin orang hanya sampai kepada ilmiahnya saja, ya, bahwa dia bisa menjelaskan nih kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam ayat-ayat suci, misalnya dia bisa menjelaskan bahwa misalnya Allah berada di atas ars yang jauh tak terjangkau, tapi di satu sisi dia lebih dekat dari urat leher kita. Itu kan dua hal yang kontradiktif ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskannya, tetapi hanya sampai di situ, ya. Tidak ada sebuah metodologi yang dia tawarkan di mana kita bisa mempraktekkan bahwa kita bisa merasakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, walaupun kadang mungkin mereka bisa mengalami sendiri, tapi dia tidak punya metodologi yang baku, tidak punya sistem yang baku. Ya. Jadi amaliyah itu artinya bahwa semua orang, ya, apapun latar belakangnya, dia bisa mempraktekkan, ya, mengalami, ya, berdasarkan metodologi-metodologi yang sudah diilmiahkan tadi, ya. Nah, jadi misalnya nih ya, kita bicara tentang praktek berenang. Biasanya kan sebelum berenang, orang kemudian mempelajari teori-teori renang. Nah, jadi ya dijelaskanlah bahwa ya bagaimana menyeimbangkan berat badan kita di air, ya, bagaimana menjaga keseimbangan di air, itu dijelaskan secara teoritis gitu, ya. Nah, biasanya kan banyak yang bisa menjelaskan teori renang, itu kan artinya secara akal dan nalar kita bisa memahami bahwa oh ternyata kenapa orang bisa berenang itu karena misalnya dia mampu mempertahankan keseimbangan tubuhnya di dalam air, contohnya. Akhirnya dia bisa memahaminya gitu. Dan kemudian ada metodologinya, misalnya ya yang pertama buka baju, ya, berdiri di pinggir kolam, ya, kemudian turun pelan-pelan, ya, dengan menggunakan kaki kiri misalnya, ya, sampai menginjak lantai kolam. Setelah itu tarik nafas, kemudian mengayunkan tangan kanan ke depan, ya, dan melepaskan kaki dari dasar gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, itu jadi itu metodologinya gitu ya. Metodologinya, dan ada urutan-urutannya yang kemudian bisa dipraktekkan. Nah, ketika kemudian orang mempraktekkan cara-cara itu, metodologi itu, akhirnya kemudian dia bisa merasakan bagaimana berenang. Nah, demikian pula dengan praktek beragama itu. Praktek beragama sejatinya tadi yang kita katakan bahwa itu adalah bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, setelah kita memberikan secara teori penjelasan bahwa
ini sangat ilmiah ya, ada metodologinya untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita praktekkan metodologi itu, cara-cara itu. Dan ketika kemudian kita mempraktekkannya dan semua rukun syaratnya kita penuhi, akhirnya kita bisa merasakan ya sebuah ketersambungan dengan Tuhan. Ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai sebuah agama yang memang betul-betul dia sebagai sebuah sistem yang bisa menjadikan kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Sang Maha Realitas, terhubung dengan Sang Maha segalanya, dan kita bisa merasakan itu ya. Dan kemudian ya, kalau misalnya dalam beragama itu kan mereka punya kitab, biasanya kitab-kitab suci itu kan menggambarkan ya bagaimana laku-laku atau apa yang dirasakan ketika kita dalam beragama. Nah, dengan mempraktekkan tadi metodologi itu kemudian kita bisa mengalami apa yang ada di kitab-kitab itu. Itu yang disebut kita mengalami. Itu yang disebut bahwa agama itu memang amaliyah. Nah, bukan cuma sekedar mengetahui bahwa ketika beragama, oh begini rasanya gitu. Ya, contoh misalnya nih, kita melihat segelas kopi nih, wah ini kopi, ya orang kemudian membuat teori, wah kopi itu manis dan sedikit asam gitu. Nah, mereka hanya sampai pada pemahaman itu berdasarkan referensi dari yang mereka dengar, ya, dari buku-buku yang mereka baca bahwa kopi itu begini-begini. Nah, artinya dia hanya sampai kepada ilmiahnya saja. Yang dimaksud dengan amalia itu adalah bahwa kita bisa membuktikan, kita bisa merasakan langsung kopi itu. Ini amalianya seperti ini. Ternyata rasanya manis, ya, dipadu dengan pahitnya kopi. Ini kopi Sidikalang ya, Sidikalang Aceh. Itu luar biasa nikmatnya. Ya. Nah, jadi memang kita mengalami merasakan rasanya kopi, tidak sekedar menceritakan rasa kopi ini. Nah, praktek beragama hari ini itu adalah mereka hanya menceritakan tentang agama itu berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan dari ulama-ulama sebelumnya, berdasarkan cerita dari sononya lagi. Ya, hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika ditanya bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara mengalami, ya mereka blank di situ. Persis seperti ini tadi saya minum kopi tadi nih. Ya, orang hari ini hanya menceritakan bagaimana nikmatnya minum kopi, bagaimana pahitnya kopi, tetapi dia tidak bisa memberikan bagaimana caranya untuk bisa merasakan kopi ini. Ya, dia hanya melihat dari jauh. Ya. Nah, makanya sebuah agama itu, ya, itu harus bisa menunjukkan dua hal itu. Jadi secara ilmiah dia bisa diterima oleh akal dan punya metodologinya, dan kemudian secara amalia memang dia bisa dibuktikan. Sebagaimana kalau saya mencicipi kopi ini, saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya kopi ini. Oke, guys, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa Anda jangan beragama sekedar karena ikut-ikutan, ya. Anda jangan beragama hanya sekedar karena ikut tren gitu. Tetapi mulailah beragama diawali dengan memahami secara nalar dan logik, kemudian mencari, ya, siapa yang bisa memberikan petunjuk
untuk bisa membuktikan agama itu sendiri, bisa mengantarkan kita untuk berhubungan dan mengenal kepada Tuhan. Oke, itu saja mungkin kali ini ya, dari saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.